Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 635B25 ingin menjelaskan mengenai materi yang berjudul ujian ANOVA 1 arah dan ANOVA 2 arah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Septiani Nadi dengan NIM 6322034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji one way ANOVA dengan menggunakan program SPSS. Di sini juga sudah ada contoh kasus mengenai uji one way ANOVA yang dimana seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata performance dari keenam merek laptop. Di sini juga sudah ada tabel responden dan merek laptop. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan antara performance dari keenam merek laptop tersebut. Langkah-langkah uji one way ANOVA yang pertama ada melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, yang kedua ada uji homogenitas, dan yang ketiga ada uji one way ANOVA. Di sini juga saya sudah menyiapkan data yang ada di Excel, yaitu dengan merek dengan variabel X dan performance dengan variabel Y, dan juga merek-merek laptopnya dan juga nomor-nomornya. Langsung saja kita masukkan ke dalam program SPSS dengan cara klik variabel view, masukkan name-nya dengan X, untuk desimalnya dibuat 0, labelnya yaitu merek. Untuk values di sini kita masukkan value 1 dengan nama Asus, kemudian klik add, kemudian klik OK. Kemudian lanjutkan untuk variabel Y, desimalnya dibuat 0, kemudian labelnya di sini yaitu performance. Untuk values-nya diabaikan saja, dan untuk kolom-kolom di sebelahnya juga diabaikan saja. Kemudian masuk ke data view, kita copy paste data yang ada di Excel, yaitu kemudian kita pindahkan ke dalam SPSS dengan cara klik paste. Pastikan semua data sudah terisi dengan benar, kemudian klik analyze, kemudian descriptive statistik, klik explore. Untuk merek masuk ke factor list, dan untuk performance masuk ke dependent list. Kemudian pilih plot, klik normality plot with test, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul output SPSS dari test of normality, yang dimana ini untuk menguji normalitas dari data. Kemudian yang kedua di sini kita akan menguji homogenitas dan uji one way ANOVA. Untuk uji ini bisa dilakukan secara bersamaan dengan cara klik analyze, pilih compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Untuk merek masuk ke faktor, untuk performance masuk ke dependent list, pilih post hook, checklist Turkey, continue, pilih option, klik descriptive dan homogeneity of variant test, kemudian klik continue, klik OK. Kemudian akan muncul output SPSS deskriptif, yang dimana ini untuk melihat perbedaan rata-rata performance 6 merek laptop. Kemudian output SPSS test of homogeneity of variance, yang dimana ini untuk menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Dan yang ketiga ini uji output ANOVA, yang dimana ini untuk menguji apakah ke-6 sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda, yang nantinya akan dijelaskan oleh Harindra Kusumaningrum. Perkenalkan, nama saya Harindra Kusumaningrum dengan NIM 6322031. Di sini saya akan menjelaskan tentang output SPSS uji one way ANOVA. Di sini kita sudah muncul output SPSS yang pertama, ada output deskripsi data atau variabel penelitian. Kemudian di sini ada statistik deskriptif mencakup rata-rata, median, nilai maksimal, minimal, dan seterusnya. Ini semua kita abaikan. Sekarang kita butuhkan adalah tes normality atau uji normalitas, di mana dengan syarat jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi dengan normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kita lihat di sini dengan laptop merek Asus, signifikansinya sebesar 0,276, di mana hal tersebut berarti lebih besar dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan Asus berdistribusi dengan normal. Kemudian juga dengan merek HP 0,067 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi dengan normal juga. Kita bisa lihat di sini, di mana dengan 6 laptop merek ini, signifikansinya kita lihat lebih besar semua dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan bahwa performance untuk 6 merek laptop terdistribusi dengan normal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang interpretasi output uji one way ANOVA untuk melihat perbedaan rata-rata performance 6 merek laptop. Berdasarkan output SPSS deskriptif pada tabel, kita dapat melihat perbedaan rata-rata performance dari ke-6 merek laptop ini dengan rincian sebagai berikut. Untuk rata-rata performance laptop Asus sebesar 16, performance laptop HP sebesar 17,33, performance laptop Dell sebesar 6,58, dan performance laptop Samsung sebesar 17,25, performance Lenovo sebesar 16,17, dan rata-rata performance Acer sebesar 17,33. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata performance tertinggi adalah HP dan merek Acer dengan nilai 17,33. Kemudian kita di sini menguji tes homogeneity atau menguji kesamaan varian.
Berdasarkan output SPSS Test of Homogeneity of Variances diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,041. Karena nilai signifikansi 0,041 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian performance ke-6 kelompok laptop yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji ANOVA satu arah terpenuhi. Kemudian yang terakhir untuk menguji apakah ke-6 sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusannya tetap yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka rata-rata sama, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai sigma sebesar 0,226 sehingga disimpulkan bahwa rata-rata ke-6 performance merek laptop tersebut sama secara signifikan. Saya Nazwa Faturrohmah. Di sini saya akan melakukan uji ANOVA 2 arah untuk mengetahui pengaruh merek laptop dan jenis prosesor terhadap suatu performa laptop dalam menjalankan aplikasi berat. Nah, di sini saya akan menggunakan 6 merek laptop dan 3 jenis prosesor. Jika dilihat dari hitungan manual, maka dapat disimpulkan bahwa dari ke-6 merek laptop dan 3 jenis prosesor terhadap performa suatu laptop pada interaksi tidak berbeda atau masih dianggap sama. Untuk lebih memudahkan, di sini saya menggunakan Excel. Nah, di sini sudah ada data yang saya urutkan ke bawah. Untuk kode 1 pada prosesor, yaitu i5, kode 2 i7, kode 3 i9. Untuk merek, kode 1 untuk Asus, kode 2 HP, 36 Acer. Nah, untuk langkah awalnya, di sini saya akan klik performance, lalu merek, terus yang ketiga prosesor. Nah, untuk merek, pilih satunya, yaitu merek Asus. Kita klik Asus. Yang kedua, HP 6 Acer. Nah, jika sudah semua, di input merek laptopnya, klik OK. Lalu untuk prosesor, di sini kita masukin juga. Untuk value satunya, i5, yang ketiga, i9. Nah, jika sudah semua, klik OK. Nah, untuk desimalnya kita nolkan. Nah, jika sudah, klik data view, kita copy saja dari Excel. Nah, jika data sudah terinput semua, di sini saya akan melakukan uji normalitas nilai residual standar. Caranya, klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, pilih Univariate. Nah, untuk performance, kita masukkan ke dependent variable, lalu untuk merek dan prosesor, kita masukin ke Fix Factor. Nah, lalu klik Save. Nah, pada standar result ini, kita checklist, klik Continue, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, kita abaikan. Lalu di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel standardized residual. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas untuk variabel yang ini. Caranya, klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, pilih yang Explore. Lalu kita masukkan standardized residual ke dependent list. Kemudian klik Plots, lalu centang yang Normality Plots with Test. Klik Continue, dan klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh Azabila. Di sini saya akan menguji homogenitas. Caranya, klik Analyze, lalu General Linear Model, pilih yang Univariate, kemudian kita klik Save, kita hilangkan tanda centang pada standar DZ-nya, lalu klik Continue, lalu klik Option, centang pada uji homogeneity test, sama Descriptive Statistic. Kemudian klik Continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output yang akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Azabila Amanda. Perkenalkan, nama saya Azabila Amanda, NIM 63221334. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil uji ANOVA 2 arah menggunakan SPSS. Di mana yang pertama itu ada output pertama itu ada between subject factor. Di sini teman-teman bisa lihat dalam output ini tampak untuk variabel merek itu ada 6 jenis, yaitu ada Asus, HP, Dell, Samsung, Lenovo, dan Acer. Terus output yang kedua itu ada 3 level kategori, yaitu prosesor, yaitu ada i5, i7, dan i9. Ini adalah jumlahnya. Nah, masuk ke tabel yang kedua itu ada output descriptive statistic, di mana kita akan membacakan hasil performance-nya dari prosesor di merek HP atau merek laptop yang ada di tabel berikut. Kita ambil contoh, yaitu nilai rata-rata dari prosesor i5 di merek laptop Asus itu adalah 15,50. Nah, ambil contoh yang kedua lagi, di sini ada prosesor dari i7 di merek HP Asus, yaitu sebesar 16,25. Begitupun dengan merek HP lainnya, ketiga yaitu Leuven's test uji homogen. Di sini, berdasarkan output SPSS ini, diperoleh
lebih kecil daripada 0,05, karena nilainya lebih kecil, maka asumsi homogenitasnya tidak terpenuhi. Di sini ada signya 0,01, berarti lebih kecil daripada 0,05. Yang terakhir, untuk pembacaan output keempat yaitu test of between subject effects, di mana adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini. Nah, untuk uji hipotesis penelitian ini adalah pertama, jika nilai SIG itu lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan performance laptop berdasarkan variabel faktor. Yang kedua, jika nilai SIG lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan performance laptop berdasarkan variabel faktor. Teman-teman di sini bisa melihat tabelnya sudah tertera. Nah, makanya dapat disimpulkan sama signifikan 0,05 lebih kecil daripada 0,812, maka tidak ada perbedaan performance berdasarkan prosesor laptop. Di sini ada prosesor, di sini sigmanya 0,812. Yang kedua ada signifikan dari 0,05 lebih kecil atau sama dengan 0,251. Maka tidak ada perbedaan performance berdasarkan merek laptop. Di sini teman-teman bisa lihat merek laptopnya. Di sini sigmanya ada 0,0251. Nah, yang terakhir ada signifikan 0,05 lebih kecil atau sama dengan 0,554, dapat disimpulkan bahwa ada interaksi antara prosesor dengan merek laptop dalam penggunaan performance laptop. Di sini teman-teman udah lihat ini ada nih 0,554. Rata-rata pengaruh signifikan dari merek laptop adalah jenis prosesor terhadap performa laptop pada interaksi tidak berbeda masih dianggap sama.